Karena sadar tak mungkin membendung pasukan Belanda yang dibekali persenjataan canggih dan lengkap, maka prajurit TNI melakukan taktik bumi hangus. Ini adalah rekaman asli pergerakan agresi militer Belanda I dalam menggempur Probolinggo. Setelah mendarat di Pasir Putih, pasukan Belanda langsung menggempur Besuki. Setelah Situbondo jatuh, pasukan Brigade Marinir Belanda bergerak cepat untuk menguasai Probolinggo. Pergerakan Belanda sempat dihambat oleh Kompi Mustafa Kamal sehingga pecah pertempuran di kawasan Dringu. Di dalam kota, pasukan Belanda kembali harus menghadapi kegigihan pertahanan para prajurit TNI. Namun, menjelang maghrib, kota Probolinggo akhirnya jatuh ke tangan para pasukan Belanda. Dalam penyerangan ini, sejumlah pejuang Probolinggo gugur, termasuk prajurit Wirasat anggota Kompi Toipan, Serma Suroyo, serta 2 prajurit lainnya. Esoknya, pasukan amfibi Brigade Marinir Belanda mendarat di Pelabuhan Mayangan. Mereka langsung disambut dengan perlawanan sengit oleh tentara Indonesia. Namun, karena sadar tak mungkin membendung pasukan Belanda yang dibekali persenjataan canggih dan lengkap, maka prajurit TNI melakukan taktik bumi hangus. Gudang-gudang logistik, utamanya pangan di kawasan pelabuhan dibakar habis agar tidak jatuh ke tangan Belanda. Belanda harus bekerja keras untuk memadamkan kobaran api. Ini adalah peristiwa ketika marinir Belanda menjaga agar gudang di sebelah dinding dermaga tetap basah untuk mencegah kebakaran makin meluas. Kemudian, prajurit TNI mundur dan mulai melaksanakan perang gerilya. Setelah menduduki pelabuhan, pasukan Belanda menurunkan bendera merah putih dan mengibarkan triwarna. Penurunan logistik dari kapal pun dilakukan. Sementara itu, di dalam kota, Belanda mulai membangun pos-pos pertahanan. Setelah berhasil menguasai Probolinggo, pasukan utama Brigade Marinir Belanda pun bergerak untuk menyerang Lumajang. Meskipun Probolinggo jatuh, perjuangan tidak berhenti. TNI serta sejumlah laskar rakyat melancarkan perang gerilya. Mereka juga mendapat dukungan semangat, saran strategi taktik, serta obat-obatan dari dokter pejuang bernama Muhammad Saleh. Salah satu yang juga perlu dicatat adalah keberadaan Terada Saburo, prajurit Jepang yang bergabung dengan pejuang Probolinggo untuk melawan Belanda. Terada bahkan membuat tato merdeka di pangkal lengannya sebagai dukungan bagi Republik Indonesia. Dia kemudian tertangkap Belanda di sekitar Probolinggo dan ditahan di penjara Glodok, Jakarta. Kontak senjata berhenti ketika pemerintah RI dan Belanda sepakat melakukan gencatan senjata hingga ditandatanganinya persetujuan Renville. Meskipun TNI menarik diri, tetapi baku tembak antara tentara Belanda dengan berbagai laskar rakyat tetap terjadi. Sementara perundingan Renville diselenggarakan, Belanda berupaya menarik simpati warga Probolinggo. Belanda membagi-bagikan materi seperti pangan dan sandang secara gratis. Belanda juga mencoba membangun kembali perekonomian Probolinggo. Komandan Brigade Marinir Kolonel W.A.J. Rupolsen meresmikan pembukaan kembali jembatan di Nguling Pasuruan yang merupakan penghubung antara Probolinggo Pasuruan. Jembatan ini telah diperbaiki oleh Batalion Insinyur Brigade Marinir yang dipimpin perwira kelas 2 J.M. Hiranius. Sebelumnya, pasukan TNI meledakkan jembatan ini untuk menghambat agresi militer Belanda I. Berdasarkan laporan harian Kementerian Pertahanan 5 tentang daerah pendudukan Belanda, dilaporkan bahwa keadaan lalu lintas di Probolinggo telah berjalan normal. Tram dan kendaraan api sudah mulai berjalan.
Namun, jam malam masih tetap diberlakukan mulai pukul 5 sore. Namun di sejumlah pabrik gula sedang terjadi pemogokan, pembakaran tebu, dan pengerusakan gudang oleh kaum buruh yang tidak sudi dijajah kembali oleh Belanda. Berdasarkan laporan Wakil Rekomba Malang, A.J. van Wilgenburg, kurs uang Republik Indonesia anjlok, menyebabkan kenaikan harga-harga barang terutama di Sukapura. Sementara itu, Belanda mulai mendirikan sekolah. Pabrik-pabrik gula sudah kembali beroperasi. Dan ribuan ton gula, kina, tembakau, karet, dan kopi siap ekspor sudah menumpuk di pelabuhan. Setelah perjanjian Renville ditandatangani, Probolinggo dinyatakan masuk ke wilayah Belanda. Dengan demikian, para prajurit TNI di Probolinggo harus hijrah ke wilayah Indonesia. Patuh pada keputusan pemerintah tersebut, Letkol TNI Dahlan melapor kepada Komandan Militer Belanda di Probolinggo, Letnan 1 Marinir H.H. Bronckhorst. Pasukan Letkol TNI Dahlan kemudian dievakuasi Belanda menuju daerah Republik Indonesia di Malang Raya.